Bayangkan jika kita lahir di tahun 1800 di Indonesia, maka kita akan merasakan 5 hal peristiwa ini. Sebelum dilanjut, jangan lupa like, subscribe, dan jangan lupa meninggalkan komen agar kami tambah semangat untuk memberikan pengetahuan yang ada di negeri ini. Beginilah ceritanya. 1. Perang Padri. Mungkin sebagian orang banyak yang belum tahu tentang Perang Padri, karena ini terjadi pada tahun 1803. Apa itu Perang Padri? Perang Padri adalah sebuah kelompok ulama dengan kaum adat di kawasan Kerajaan Pagaruyung dan sekitarnya, dan tepatnya Perang Padri ini terjadi di wilayah Sumatera Barat. Semula Perang Padri ini adalah perang antara saudara yang kemudian sampai menjadi perang melawan pemerintahan kolonial Belanda. Apa penyebab Perang Padri ini? Perang Padri mulanya terjadi disebabkan adanya perbedaan prinsip mengenai ajaran agama antara kaum Padri dengan kaum adat. Pertentangan terjadi karena kaum Padri atau kelompok ulama ingin mengubah kebiasaan-kebiasaan buruk yang ada di masyarakat kaum adat. Bermula dari kepulangan 3 orang haji dari Mekah pada tahun 1803, dan 3 orang tersebut bernama Haji Miskin, Haji Sumanik, dan Haji Piobang. Mereka ingin memperbaiki syariat Islam yang belum sempurna dijalankan oleh masyarakat Minangkabau. Karena kebiasaan kaum adat pada masa itu dekat dengan judi, sabung ayam, minuman keras dan tembakau, serta penggunaan hukum matriarkat untuk pembagian waris. Puncak perang persaudaraan ini terjadi pada tahun 1815, di mana kaum Padri ada di bawah kepemimpinan Tuanku Pasaman. Lalu Tuanku Pasaman menyerang Pagaruyung sehingga pecah peperangan ke kota tengah. Serangan ini membuat Sultan Arifin Muningsah terpaksa melarikan diri dari ibu kota kerajaan, dan di situ kaum Padri berhasil menekan kaum adat. Setelah itu kaum Padri dipimpin oleh Tuanku Nanrenceh, Tuanku Pasaman, Tuanku Rao, Tuanku Tambusai, Tuanku Lintau, Tuanku Masyangan, Tuanku Pandesikek, dan Tuanku Barumun, atau lebih dikenal dengan sebutan Harimau Nan Salapan. Atas kejadian itu banyak memakan korban jiwa di tanah Sumatera Barat. 2. Kerja Rodi. Apa itu kerja Rodi? Kerja Rodi adalah mengacu kepada sistem kerja paksa yang diterapkan oleh penjajah terhadap penduduk asli di wilayah yang mereka kuasai. Dalam sistem kerja paksa ini, penduduk sekitar dipaksa untuk melakukan pekerjaan tidak manusiawi, tanpa upah yang layak, atau bahkan tanpa upah sama sekali. Kekejaman ini dilakukan selama masa pemerintahan kolonial Belanda. Apa saja dampak kerja Rodi bagi rakyat Indonesia? 1. Eksploitasi pekerja. Banyak masyarakat yang menjadi korban karena diperlakukan tidak manusiawi dan kasar. Bahkan pembangunan Jalan Anyer Panarukan sendiri memakan korban hingga 12.000 jiwa. Dan proyek ini dilakukan kurang lebih 3 tahun pada tahun 1808 sampai tahun 1811 dan dipimpin oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu yaitu Herman Willem Daendels. 2. Kemiskinan. Praktek kerja Rodi ini sangat menghambat pertumbuhan ekonomi masyarakat, sebab mereka bekerja tanpa diberi upah. Akibatnya terjadi kemiskinan yang luas di Indonesia, terutama di daerah Pulau Jawa. 3. Pembangunan infrastruktur. Selain dampak negatif, terdapat juga dampak positif dari kerja Rodi ini, yang mana pada masa itu pembangunan infrastruktur baru yang menopang kehidupan masyarakat. Walaupun ada dampak positifnya, tetapi pada saat itu tentu saja tidak sebanding dengan apa yang dirasakan rakyat Indonesia. Dan ada pula cerita lain tentang kerja Rodi ini. Selama ini yang kita tahu kerja Rodi ini merupakan penindasan yang dilakukan pemerintah kolonial. Akan tetapi, terdapat narasi lain yang mengatakan bahwa sebenarnya pemerintahan kolonial memberikan anggaran untuk pembangunan infrastruktur tersebut. Bahkan Daendels sebenarnya menyiapkan Rp3.000 sebagai upah untuk para pekerja. Akan tetapi banyak upah yang tidak tersalurkan sampai ke tangan pekerja, karena banyak diantaranya yang dikorupsi oleh para pejabat dalam negeri atau bupati daerah setempat. Begitu ucapan dari narasi lain. 3. Inggris menyerang Jawa. Pada masa itu dikenal dengan sebutan Perjanjian Tuntang atau Kapitulasi Tuntang antara pihak Inggris dengan pihak Belanda terkait penyerahan Kepulauan Nusantara kepada pemerintah Inggris atau Britania Raya pada tahun 1811. Perjanjian Tuntang dilatari oleh kekalahan perang Belanda dari pasukan Inggris. Pasukan Belanda pun mundur ke Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Sebelum pasukan Inggris datang, VOC Nusantara mengalami kebangkrutan pada tahun 1799. Pemerintahan di Nusantara langsung diserahkan pada pemerintah kerajaan Belanda pada waktu itu. Dan isi perjanjian Tuntang,
1. Seluruh Pulau Jawa dan semua pangkalan-pangkalan yang dimiliki Belanda seperti yang terdapat di daerah Madura, Palembang, Makassar, dan Sunda Kecil harus diserahkan kepada pemerintahan Inggris. 2. Seluruh tentara atau militer-militer Belanda harus menjadi tawanan pemerintahan Inggris. 3. Bagi pegawai sipil yang ingin bekerja, bisa bekerja untuk pemerintahan Inggris termasuk di dalamnya orang-orang Belanda. Dan dampak perjanjian tentang ini terhadap rakyat Indonesia yang pertama, wajib pajak dan kerja paksa dihapuskan. 2. Rakyat menentukan tanaman yang ditanam. 3. Tanah merupakan milik pemerintah, petani adalah penggarap. 4. Bupati merupakan pegawai pemerintah. Meskipun Raffles disebut sebagai pembaharu, penjajahan Inggris di Hindia Belanda tidak berlangsung lama. Perubahan politik di Eropa membuat Inggris sepakat menyerahkan Hindia Belanda kembali pada Belanda. 4. Gunung Tambora, dimulai pada tanggal 10 April tahun 1815. Letusan pertama dari rangkaian letusan Tambora di bulan itu mengirimkan abu sejauh 20 mil atau sekitar 32 km ke atmosfer dan menutupi pulau dengan abu hingga ketinggian 1,5 meter. Gunung Tambora ini terletak di Pulau Sumbawa, di ujung timur Kepulauan Indonesia. Sebelum meletus dahsyat, tidak ada tanda-tanda aktivitas gunung berapi di sana selama ribuan tahun. Muntahan letusan Tambora juga berisi batu dan abu yang sangat banyak hingga ketinggian gunung berapi berkurang dari 4.267 meter, menjadi sekitar 9.000 kaki, 2.743 meter. Pada tanggal 17 April tahun 1815, letusan dahsyat Gunung Tambora mulai mereda. Letusan ini kemudian tercatat sebagai letusan gunung berapi paling dahsyat sepanjang sejarah. Tercatat, pada tahun 1816, sebagian dunia sejauh Eropa Barat dan Amerika Utara bagian timur mengalami periode salju lebat secara sporadis dan membekukan embun beku selama bulan Juni, Juli, dan Agustus. Peristiwa cuaca dingin seperti itu menyebabkan gagal panen dan kelaparan di wilayah tersebut, dan tahun 1816 disebut sebagai tahun tanpa musim panas. Atas kejadian ini kurang lebih 10.000 orang meninggal atas letusan itu, sebagian besar dari Pulau Sumbawa, dan pada bulan-bulan berikutnya kurang lebih 80.000 orang meninggal di daerah sekitarnya karena kelaparan akibat gagal panen dan penyakit. Oleh karena itu, banyak ahli vulkanologi menganggap letusan Gunung Tambora sebagai peristiwa vulkanik terbesar dan paling merusak dalam catatan sejarah. 5. Perang Diponegoro. Perang Diponegoro ini dikenal dengan sebutan Perang Jawa. Perang ini adalah perang besar yang berlangsung selama 5 tahun sejak tahun 1825 sampai tahun 1830. Perang ini terjadi di Pulau Jawa. Pangeran Diponegoro memimpin secara langsung peperangan pribumi, sementara tentara Belanda dipimpin oleh Jenderal de Kock. Dalam menghadapi perang ini, Pangeran Diponegoro dibantu oleh beberapa pejuang seperti Mangkubumi, Kiai Mojo, dan Sentot Prawirodirjo. Dan perang ini disebut perang besar disebabkan telah mengorbankan harta benda dan juga nyawa manusia. Pada tanggal 28 Maret tahun 1830, pasukan Belanda menangkap Pangeran Diponegoro. Penangkapan itu menjadi akhir dari Perang Diponegoro. Pangeran Diponegoro wafat saat dipindahkan ke Makassar di Benteng Rotterdam pada tanggal 8 Januari tahun 1855. Akibat perang ini, banyak penduduk Jawa yang tewas sekitar 200.000 jiwa. Sementara, di pihak Belanda mencapai 8.000 tentara yang tewas, dan 7.000 serdadu pribumi. Itulah 5 peristiwa yang terjadi di tahun 1800-an. Semoga cerita ini bisa menambah pengetahuan baru untuk kita semua. Oh iya, jangan lupa dibantu like, comment and subscribe agar cerita kisah ini tetap berlanjut. Ingat jangan lupa di-share juga ya. Terima kasih.